Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pencemaran air, yang mana kami akan menjelaskan pengertian pencemaran air, indikator air yang tercemar, dampak pencemaran air, sumber-sumber pencemaran air, dan cara pengendalian pencemaran air. Tidak lupa yang terakhir, kami akan menampilkan foto-foto dari pencemaran air. Yuk simak kami terus sampai akhir. Yang pertama, ada pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah memasukkannya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, indikator air yang tercemar dapat dilihat melalui 3 indikator, yakni parameter fisika, parameter kimia, dan parameter bakteriologi. Yang pertama, parameter fisika adalah parameter untuk mengukur tingkat pencemaran air melalui tampilan fisik yang dapat dilihat melalui warna air, bau, rasa, serta kekeruhan air. Yang kedua, parameter kimia adalah parameter pencemaran air yang dilihat melalui tingkatan pH, zat organis, serta tingkatan logam berat pada air. Yang ketiga, parameter bakteriologi adalah dapat melihat jumlah bakteri yang terkandung di dalam air yang dilihat dari jumlah koliform, puristik, dan patogenik di dalam air. Selanjutnya ada dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air ini terbagi menjadi 2. Ada dampak bagi manusia dan dampak bagi lingkungan. Yang pertama, dampak pencemaran air bagi manusia akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti kolera, disentri, diare, hepatitis A, keracunan timbal, polio, dan trakoma. Yang kedua, ada dampak pencemaran air bagi lingkungan seperti menurunnya kadar oksigen terlarut di dalam air, sehingga mengganggu kehidupan biota air dan menyebabkan kematian organisme, pencemaran kualitas air tanah, dan terganggunya estetika lingkungan. Adapun sumber-sumber dari pencemaran air, diantaranya yang pertama, limbah rumah tangga yang berada di sekitaran sungai, contohnya seperti air sabun maupun sampah domestik. Yang kedua, limbah industri dapat terjadi karena pabrik-pabrik yang membuang limbah langsung ke sungai. Yang ketiga, pertanian yang memakai pupuk kimia dan pestisida. Tanah akan tercemar dan akan mencemarkan air yang berada di dalam tanah. Yang keempat, limbah dari peternakan yang membuang limbah darah dari hasil pemotongan hewan. Yang kelima, transportasi dapat mencemarkan sungai dengan membuang limbah oli ke dalam sungai. Yang keenam, pengolahan sampah yang buruk, seperti sistem pengangkutan sampah yang membuang langsung ke sungai. Yang ketujuh, penggundulan hutan dapat mencemarkan air karena jumlah air bersih yang tersimpan di dalam tanah akan habis dan tidak adanya pohon yang mengikat air tanah. Yang terakhir, yakni yang kedelapan, pertambangan karena dapat mengurangi pasokan air bersih. Di dalam pencemaran air, terdapat beberapa cara pengendalian, seperti sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar, lalu tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi intensitas limbah rumah tangga, melakukan penyaringan air limbah pabrik, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Yang terakhir, kita dapat melakukan reboisasi. Nah, inilah beberapa contoh nyata dari pencemaran air, yang mana gambar-gambar ini diambil dari berbagai daerah, khususnya Sumatera Selatan.
Baiklah, penyampaian materi dari kelompok kami telah selesai. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.